Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Dikti Litbang, pimpinan pusat Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Kembali lagi, kita bertemu lagi dengan saya, Lukman Hakim, dalam acara podcast Dikti Litbang yang selalu kita adakan tiap minggunya. Dan ini pada kesempatan kali ini merupakan edisi khusus. Karena pada saat ini saya berada di salah satu kampus Muhammadiyah yang berada di ujung timur Indonesia, yakni Universitas Muhammadiyah Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini dibersamai oleh Bapak Wakil Rektor yang keren, yang humble, dan juga masih muda, yang mana Bapaknya juga sangat gercep, istilahnya kalau anak sekarang Bapak, geraknya itu sangat lincah, dan nantinya kita akan mendengarkan dari beliau terkait bagaimana perkembangan UNAMIN di tanah Papua maupun prestasinya di Indonesia dan kancah internasional. Kemudian kita juga akan lihat value-value yang ada di tanah Papua ini, sehingga nantinya kita akan belajar banyak terkait kemajemukan, kemudian terkait heterogenisasi, dan juga nanti bagaimana inklusivitas yang ada di UNAMIN itu sendiri. Baik, langsung saja kita sapa dulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. saya Selamat panggil siang dengan Pak nama Pak Lukman. Irman ya. Oke, Boleh. atau mau dengan berbagai titel yang Bapak miliki semua? Kayaknya terlalu panjang Terlalu juga ya tuh panjang ya, namanya. maksudnya Oke. masih pendek sih Pak. Oke, Tapi baik. Biar nanti kita lebih panggil Irman akrab, saya aja. dengan Pak Irman Siap, ya. Oke, siap. baik. Oke, untuk yang pertama ini, dan mungkin ini menjadi forum pertama kita untuk mengadakan podcast meskipun beberapa kali kita telah bertemu Pak Irman. Iya. Ya, nanti Pak Irman bisa sapa dulu warga kita yang ada di YouTube dan juga media sosial kita untuk memperkenalkan diri, sekaligus Pak Irman ini sudah berapa lama di UNAMIN dan kemudian saat ini posisinya sebagai apa. Baik, baik, Pak Lukman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, mungkin pemirsa podcast Majelis Dikti Litbang. Eh, yang insya Allah semuanya pada saat nonton ini dalam keadaan sehat. Jika dalam keadaannya tidak sehat, mudah-mudahan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya perkenalkan diri ya, nama saya Irman Amri. Kalau ditanyakan tentang berapa lama sudah di kampus ini, saya itu informilnya itu dari tahun 1999. Oh, oke. Ketika pertama kali selesai studi, saya studinya di Universitas Hasanuddin, Makassar. Itu 99 secara informal, tetapi secara formilnya nanti setelah 2022. Nanti ada kaitan dengan sejarah nih Pak. Oke, oke, 99 saya baik. masuk itu UNAMIN masih Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Oke. Nanti 2022 secara formal menjadi universitas, dan di tahun itulah saya kurang lebih bergabung secara total sebagai dosen tetap persyarikatan di UNAMIN. Waktu itu sih sebenarnya masih lembaga yayasan yang terpisah, Oke. walaupun yayasannya di bawah apa namanya, di bawah Di Muhammadiyah bawah sebenarnya. Persyarikatan Ya, Muhammadiyah. pendiri-pendirinya adalah orang Muhammadiyah yang juga ingin menyatakan bahwa ini milik Muhammadiyah. Oke, Gitu. baik. Jadi kalau dihitung sudah 22 tahun ya Hmm. yang formal berada di kampus ini. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Irman. Berarti kalau kita lihat, dan kemarin saya juga sudah beberapa kali survei, ternyata orang Makassar itu juga banyak juga ya Pak, khususnya di daerah Sorong, Papua Barat Daya dan sebagainya gitu. Betul, orang Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan soalnya Ah, banyak suku. Jadi Sulawesi Selatan itu di sini cukup banyak. Sebenarnya dua komunitas hmm, yang terbanyak menurut saya itu Sulawesi Selatan dan dari Jawa. oke. Yang ke berikutnya juga dari Maluku, itu juga sangat banyak di Hmm, wilayah. Kita sebutnya Sorong Raya. oke. Sekarang Sorong Raya itu Papua Barat Daya. Oh, Jadi baik provinsi baik. dulunya waktu masih Papua Barat sebutnya Sorong Ah, Raya. Kalau Sorong Raya berarti area Sorong, sekarang jadi provinsi sendiri Papua Barat Daya. hmm, Betul, yang terbanyak itu kurang lebih komunitas-komunitas itu. Khusus di daerah seperti Kota Sorong itu memang mungkin dari Sulawesi Selatan yang terbanyak. Kalau Kabupaten Sorong itu lebih banyak saudara-saudara kami yang dari Jawa, untuk yang bukan orang asli Papua. hmm.
di beberapa kabupaten yang lain yang em, ada di Papua Barat Daya ini campur dan tidak ada yang mendominasi sekali kalau kabupaten lain. Tapi Oh, kalau oke. di kota dan kabupaten ya itu kurang lebih. Oke, baik. Ya, Pak Irman, tadi kalau Bapak menceritakan Bapak sudah bergabung di Unamin Sorong ini kurang lebih sejak awal tahun 99, betul ya? 99 benar. Berarti kalau untuk Unaminya sendiri sebelum berubah nama itu dimulai dari tahun berapa Pak dulu itu ada? Unamin itu mulainya tahun 1982. 1982. 1982, nanti tahun 2002 baru dia secara formil berubah menjadi Universitas Al-Amin dulu. Oke. Mungkin saya ada sedikit catatan, Pak. Ini Boleh, mungkin boleh. biar biar Siap. pemirsa sekalian Mm-mm. tahu sejarah Unamin yang sesungguhnya. Jadi tahun 2022 itu pertama kali tokoh-tokoh Muhammadiyah itu kemudian mendirikan yang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Oke. 82. Nanti awalnya itu dia D3 dulu. Hmm. Nah, D3 pada tahun 82 nanti berubah menjadi S1 dengan SK Menteri itu dapat SK Menterinya tahun Juli tahun 83. 83. Kemudian memiliki S1 dengan SK Menteri itu tahun 85. Oh, tahun 85 Jadi juga. Januari 85 baru ada S1 dengan SK Menteri dan S1-nya Ilmu Administrasi Negara. Jadi Oke. di Unamin sini itu 85 secara formil punya S1. Jadi D3 didirikan, dapat izin D3, kemudian setelah itu dapat izin kementerian sebagai institusi, kemudian setelah ada dapat SK untuk bisa menyelenggarakan S1. Itu kalau Oke. kalau ini dalam data saya ini 28 Januari 85. Oke, di tahun Dari SK 85 itu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 045/0/85 Hmm. gitu. Kemudian nanti tahun 2022 itulah dia berubah jadi universitas. 2022. 2002, 2002, 2002. 2002, Oke, baik. 22 tahun yang lalu itu berubah Iya. jadi universitas. Desember 2002 Oke, itu dengan nama Al-Amin itu sendiri. namanya menjadi Universitas Al-Amin. Oke, Universitas Waktu Al-Amin. itu bukanya itu kalau di data saya ini dan memang seperti itu kira-kira itu 5 fakultas 10 program studi. Oke. Tapi fakultas itu kan bentukannya. Iya. Waktu itu yang ada itu pertanian, perikanan, teknik, fisip Oke. dan hukum. Nanti ada cerita balik nih ketika Mm-mm. jadi universitas itu waktu setia itu tercatat di Majelis Diktilitbang. Sejarah ini juga diceritakan Pak Rektor kepada saya. Tapi ketika berubah jadi Universitas Al-Amin itu tidak tercatat perubahannya menjadi universitas. Oh, oke, Sampai baik. dengan akhirnya yayasan meminta untuk dimasukkan kembali dalam Majelis Diktilitbang itu ini tahun 2006 gitu. Jadi waktu Hmm. itu akhirnya diterima resmi, di antara yang mengurus adalah rektor lama, Pak Rektor baru ke majelis ke PP itu. Kemudian berubah menjadi Universitas Al-Amin itu kalau dalam SK majelis itu tahun 2006. Oke, berarti kurang lebih selama 2002 sampai 2006 Ya, itu tidak ya. tercatat dalam Ah, Lembaga Persyarikatan Muhammadiyah, begitu ya, Pak? iya, kurang Oke, lebih oke. begitu. Dan Baik, itu baik. ditanyakan katanya di sana, Ah, loh ini ah. ada tapi sekolah tinggi ya, sudah jadi universitas belum tahu. Nah Oke. nanti tahun 2012 kembali Universitas Al-Amin itu diterima masuk 2012 itu berubah jadi Universitas Al-Amin Muhammadiyah. Oh, oke, Jadi ada baik. SK eh, nomor 022 Cap seperti biasa di Mm-mm. Muhammadiyah itu tahun 2012 tentang perubahan nama Universitas Al-Amin Muhammadiyah Oke, baik. eh, ke Universitas Muhammadiyah Sorong. Oke. Jadi itu argumentasinya adalah tidak ada perguruan tinggi Muhammadiyah selain dari UAD dan UHAMKA ketika itu yang tidak menggunakan kata Universitas Muhammadiyah. Oke, Jadi baik. Universitas Muhammadiyah Sorong. Jadi Al-Amin dihilangkan Universitas Muhammadiyah Sorong. Waktu itu kita singkatnya juga UMS. OMS Nanti perubahan ya. UNAMInya itu di statuta yang Oke. terbaru. Sempat ketika kemarin masih Iya, masuk itu masih ada pelang ya UMS iya, begitu. iya. Oke. Masih ada pelang UMS, tapi sekarang sudah mulai kita rubah menjadi UNAMIN karena statuta terbaru 2020 itu merubah ke situ. Oke. Jadi itu berturut-turut Pak. Jadi 2014 ada tambah 2 program studi. 2005 itu sempat nambah 2 prodi itu. Hmm. Matematika dan bahasa Inggris ke pendidikan. Nanti 2013 nambah 2 prodi. Terus berentetan sekarang kita sudah punya 21 program studi. Oke, banyak Satunya ya. satunya S2.
Oke, jadi Itu kalau ceritanya panjang banget. betul betul betul. Mm-mm. Dari perjalanan dulu tahun 1982 Nah, sampai kemudian berubah nama di 2002, ah, kemudian ada betul. sedikit miss Ya, terkait di ya, 2006, benar. kemudian 2012 untuk perubahan nama Betul, kembali sampai betul, sekarang begitu ya, Pak ya. betul. Dari berbagai program studi yang ada, itu kira-kira ada program studi unggulan nggak, Pak? Di Unamin itu sendiri yang menjadi ciri khas untuk kebanggaan. Di awal yang sangat menjadi unggulan sebenarnya program studi yang pertama memang ada. Hmm, Jadi dari ilmu sosial itu administrasi negara pemerintahan oke. itu di awal, tapi seiring pergeseran waktu sekarang ini Mm-mm. mungkin saya yang nyebut sebagai unggulan itu ukurannya peminatnya paling banyak Oke, sebenarnya. boleh. Itu bergeser ke di teknik dan di ekonomi sebenarnya. Oke, Tetapi baik. tetap sih Fakultas Ilmu Sosial itu masih juga menjadi favorit, Hmm, yang berkaitan dengan sosial masih sangat menjadi favorit saudara-saudara kami orang asli Papua. oke, Walaupun sekarang ini sudah mulai sebarannya merata di hampir semua fakultas. oke, Kalau baik. yang banyak orang Papua benar-benar presentasinya di atas 70-80% itu di pertanian. Hmm, Itu termasuk di antara yang terbanyak saudara-saudara kita orang asli Papua. Jadi bergeser dari administrasi pemerintahan, sekarang mulai informatika, hmm, itu hmm. termasuk ekonomi, manajemen itu termasuk yang paling banyak peminat, kemudian informatika, PGSD. Oke. Sekarang ini di tahun-tahun terakhir ini 2 tahun setelah berdiri itu PGSD juga peminatnya relatif tinggi. Baik, baik. Di Oke. tahun ini ada 2 tambahan prodi tadi menjadi Oh dua puluh ya, satu itu tahun ini itu pendidikan jasmani dengan pendidikan bahasa Indonesia. oke, baik. Ya, Jadi tentu kalau Bapak Ibu semua yang kemudian bergelut di dunia kampus pasti mm, tahu bahwa pembukaan program studi itu berdasarkan kebutuhan di wilayah sekitar kan betul, seperti itu ya. betul. Sehingga Unamin membuka dua prodi terbaru itu. Iya, jasmani dengan Oke. karena di sini memang peminatan ya saudara kita Gunung Muda misalnya mahasiswanya banyak sekali. Mm-mm. Ya, mungkin ini juga menjadi pilihan buat eh, sebagai second alternatif, tapi second alternatifnya di Muhammadiyah juga Oke. gitu. Jadi Nah, istilahnya berfastabiqul khairat di tempat yang sama begitu ya. ya anggap aja beda, Pak. Oh ya, maksudnya di tempat yang sama adalah persyarikatan Sama-sama di Muhammadiyahnya Muhammadiyah. gitu. Oh ya, kalau di sini jaraknya relatif cukup jauh Oh lah ya. betul. Oke, baik baik. Oke. Oke, terus kemudian bagaimana Bapak khususnya kan juga menangani bidang kerjasama ya Pak Irman ya? Betul, betul. Membina hubungan misalkan agar Unamin ini tetap eksis Ya, baik di ranah lokal, ya, kemudian provinsi dan juga bahkan nasional atau ya. bahkan internasional tuh ada kiat-kiat khusus tidak Pak yang diterapkan Pak Irman sendiri dan tim begitu? Ya, jadi secara substansi kesadaran internasionalisasi kalau di Unamin sini itu sebenarnya baru pada posisi peneguhan atas standar nasional yang kita mau ya. Artinya Oke. kita ini punya cita-cita berskalitas standar nasional. Internasionalisasi yang kami lakukan itu sebenarnya untuk meneguhkan Mm. bahwa standar nasionalnya Unamin itu bisa kelihatan memang dengan sudah mulai banyak kerjasama-kerjasama juga keluar. Kalau Oke. kerjasama yang sifatnya lokal kemudian nasional sangat banyak. Jadi setidaknya di tahun ini ya, tapi setiap tahun itu sudah berlangsung. Itu kemarin kami dapat kunjungan dari teman dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk ber-KKN di Sorong bersama Unamin. Kemudian dengan UGM bersama Unamin. Di tahun-tahun sebelumnya sudah berlangsung juga. Beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah itu sudah kolaborasi juga dengan kita ber-KKN-nya ke Papua. Hmm. Ingin ngajak juga sih Pak, karena ini tempat yang menurut saya kalau ada KKN Muhammadiyah mainnya di sebelah sana, ayo main ke sini lagi Hmm. untuk kemudian konteksnya dakwah Pak. Oke. Artinya kalau Unamin itu sudah KKN itu sampai di semua kampung-kampung Pak. Sorong Selatan, Raja Ampat, dan yang datang itu dengan komposisi mahasiswa kami seperti ini. Dan semuanya sangat diterima Pak di ber-KKN dimanapun. Sorong apalagi kalau kota Sorong, Kabupaten Sorong itu sudah sangat eh, panjang. Terus ada informasi sebenarnya Pak. Misalnya PON kemarin prestasi kami Iya. ini belum sebenarnya. PON kemarin itu kami ada satu mahasiswa yang dapat perunggu. PON yang lalu itu kami punya mahasiswa yang dapat satu emas dan satu perak. Oke. Di internasional itu kami sudah KKN sampai ke Thailand, sampai ke Malaysia itu sudah Hmm. KKN.
Dan saat ini kalau saya tidak salah ingat baru saja pulang yang dari Lui. Ah. Lui itu daerah Thailand Utara yang bukan Muslim, Hmm. provinsi Lui. Nah, yang pergi ke sana anak-anak kami yang pakai jilbab. Oke. Dan itu kerjasama dengan beberapa PTN dan syukurnya itu sangat diterima di sana. Video-videonya itu sangat asik sambil berjilbab dia ngajarin anak-anak Thailand berbahasa Iya, iya, iya. Inggris. Jadi di Malaysia ini masih ada di Yala kayaknya. Iya. Yala Thailand ya. Thailand Thailand. sekarang Yala dengan Lui. Di Malaysia ini kemarin habis MOU juga karena sudah beberapa tahun ikut dengan Prof Harun KKN. Betul. Nah, ini mau lebih formal katanya mau sampai yang 3 sampai 6 bulan nih. Kalau yang Prof Harun dulu kan sebulan sesuai visa. Iya, ada Kita selalu pelatihan. ikut. Jadi Betul. yang hal-hal yang internasionalisasi kita selalu ikut. Pak Rektor baru dari Cina, kemarin dari Taiwan. Kita berusaha mendorong semua kegiatan internasionalisasi. Tapi sekali lagi itu hanya untuk mengukuhkan bahwa kita sudah berstandar nasional. Oke. Belum menjadi tujuan itu. Banyak Pak prestasi, Siap. activity dan lain-lain yang Muhammadiyah sudah dapatkan. Yang paling utama sebenarnya untuk kerjasama itu kiatnya selalu menganggap setiap institusi itu untuk kami itu adalah kolega Oke. yang unsur mutualismenya itu pasti ada di antara keduanya gitu. Betul. Jadi pada saat kita mendorong kerjasama, kita memastikan bahwa ini tidak hanya bermanfaat untuk kami, tapi juga bisa memberi sesuatu juga untuk institusi di mana kami kerjasama. Nah, itu yang selalu kami tekankan kepada kantor urusan kerjasama nasional internasional yang kebetulan memang di bawah kami. Yang kedua, memastikan bahwa dia punya kebermanfaatan Oke. untuk anak-anak kami nih. Ini anak-anak di Indonesia Timur ini kan beda ya, kalau teman-teman di Jawa, akses dan lain-lain lebih terbuka. Nah, kami Oke. tujuannya untuk memang membuka ruang untuk betul-betul kita itu nanti benar punya kesetaraan secara nasional. Standar kualitas nasional kita itu betul-betul berada di eh, yang diperhitungkan secara nasional. Itu Oke, sebenarnya baik. targetnya. Ya. Jadi ketika misalkan Pak, kita tetap ini masalah kerjasama, kemudian bagaimana persepsi orang, kita lihat dari masyarakat dulu deh. Masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Baru nih, Sorong Raya, Papua Barat Daya, dan juga mungkin Pemdanya atau Pemkotnya, itu kira-kira melihat Unamin itu seperti apa sih Pak? Kalau dari kacamata mereka. Kami sangat bersyukur sebenarnya UNAMIN ini untuk Papua, tanah Papua. Tadi saya kerjasama itu juga sudah keluar ya. Kalau Mm-mm. untuk tanah Papua kita sangat terterima, Pak. Mm. Alumni UNAMIN ini sudah lebih 11.000. Hmm. Dan kalau tanah Papua saja sebarannya itu sudah sangat sangat tinggi. Oke. Nah, di pemerintah daerah hampir semua aktivitas itu keterlibatan UNAMIN itu selalu diminta. Ah, Contoh sederhana misalnya tes pejabat struktural atau mewawancarai pejabat struktural atau untuk menduduki jabatan pratama atau jabatan pratama dan lain-lain itu biasanya orang UNAMIN salah satu yang diminta untuk ngetes. Ya, dia misalnya Pak Rektor atau ada dekan dari FISIP atau dari mana itu sering. Dan hampir aktivitas-aktivitas pemerintahan yang membutuhkan kajian-kajian akademik betul. kita diundang, Pak, Oh, diberi. alhamdulillah gitu. Kemarin terakhir itu misalnya terkait kegiatan kita yang sekarang ini yang Oke. penelitian, itu Pemprov itu memberi dana khusus kepada beberapa perguruan tinggi sesungguhnya, dan syukurnya bahwa mereka mengakui yang mengelola terbaik itu dari UNAMIN. Ah, baik. Ia mampu mengoptimalisasi angka yang diberikan menjadi judul yang memang berkaitan dengan apa namanya pemerintah provinsi targetnya. Betul. Kita bikin banyak penelitian dengan dana yang diberikan itu, makanya ada janji nih, Iya. insya Allah tahun ini dikasih lagi. Oke. Tidak semua, tapi UNAMIN yang menjadi pasti dikasih kata Oh, mereka. baik. Oke. Ini di antara pengakuan-pengakuan, Pak. Saya pikir kami sangat bersyukur ya sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah itu benar-benar terterima, Pak. Terterima. Muhammadiyah ini benar-benar terterima di pemerintah, dimanapun juga terterima. Jadi khusus kerjasama itu yang di tingkat lokal, waduh, Sudah tidak terhitung benar-benar, sekali. ya sangat banyak. Bahkan sebagian sudah nanti terpaksa disusulin misalnya MOU-nya Oke. karena ini sudah harus jalan dan keterlibatan kami sudah
sudah diharapkan sudah ada gitu. Ya, jadi secara tidak langsung itu kalau Ya. mereka membutuhkan sesuatu, mau kajian akademis, kajian strategis dan lain sebagainya itu sudah Ya. menjadi Unamin sudah menjadi top of mind ya, Pak ya. Mereka butuh apa? Saya kira Nih, begitu. ada orang Mungkin Unamin terlalu gitu. ini ya kalau mengatakan pasti Unamin tidak. Tapi Iya, pada prinsipnya kalau ada perguruan tinggi yang diinginkan untuk dikerjasamakan, biasanya Unamin salah satu yang pasti akan dihubungi. betul. Siap. Gitu. Tapi Jadi perguruan tinggi lain secara kita tidak iya, nafikan. Kita tidak menganggap mereka tidak, tetapi betul. kita paling sering Iya. ya. Dan tentu itu juga dengan adanya kampus lain itu bukan untuk kemudian saling menghabisi quote unquote, tapi Betul, mendukung untuk kemudian bisa lebih maju dan berkembang kan betul. seperti itu. Kompetisi tapi Hmm. tumbuh sama-sama lah. Oke, siap, betul Gitu. sekali seperti itu. Iya. Oke, tadi saya tertarik Pak dan kami juga menarik bagaimana kemudian Unamin mampu untuk diterima dengan baik selain karena mungkin faktor persyarikatan Muhammadiyah yang secara ideologi keagamaan kita Iya, sudah tahu sendiri iya, dibandingkan dengan organisasi lain dan mungkin juga integritas dari sivitas akademika di Unamin itu iya, sendiri ya Pak ya. iya, Nah, kalau boleh tahu Pak, tadi kita juga sempat ngobrol sebelum acara ini berlangsung iya, Bapak iya. Ibu semua, bagaimana persentase mahasiswa yang ada di Unamin itu sendiri. Nah ini Itunya. benar ini. Ini saya kebetulan bawa data Pak, tapi karena Mm-mm. nggak hafal, saya Boleh, izin untuk melihat sedikit data yang kami punyai. Ini siap. data terakhir 2023-1. Jadi sekarang ini baru 2024-1. Oke. Jadi ketika itu dalam database kami itu punya 6041. Hmm, Walaupun 6041 ini kriterianya aktif, nonaktif, dan cuti ya. oke. Nah, dari data itu eh, 44,99% itu OAP. Nah, apa itu yang Saudara dimaksud kami OAP? orang asli Oh, Papua. orang asli Nah, Papua. yang 44,99 ini adalah mereka yang Bapak Ibu Papua Mm-mm. atau salah satu Bapak dan Ibu Papua. Ini Hmm. dalam undang-undang itu memang dikenal 3 kriteria itu. Oh, Ya, oke, kalau saya baik. tidak salah sampai sekarang masih berlaku kriteria 1, 2, dan 3. Oke. OAP kriteria 1 Bapak Ibu Papua, Mm-mm. kriteria 2 itu Bapak atau Ibu yang Papua, Oke. kriteria 3 itu yang lahir besar di Papua. Artinya dia sudah puluhan tahun berada di sini. Apalagi kalau udah SMA berarti sudah 17-18 tahun misalnya. Ya. Apalagi saya lahir besar Papua, Pak. Jadi Nah, jadi udah puluhan tahun benar di sini. berarti kalau kriteria ketiga itu orang tuanya tidak Bukan orang berdarah Papua, Papua, tapi sudah tapi lama lahir menetap besar dan dan menetap lahir di besar Papua. di Nah, sini. Oke. kalau ditambahkan dengan itu, Pak, itu kita itu kurang lebih 73,57 yang orang Papua. Oke. Jadi yang OAP kriteria 3 itu ada 28,69. Oke. Ah, jadi yang bukan OAP, mereka yang datang bukan lahir di Papua, bukan belum hidup terlalu lama di Papua misalnya itu 26,32%. Oke, baik. Dan Jadi mereka rata-rata dari yang bukan OAP. campur, Oh, campur. campur. Dari Jawa, dari Maluku, dari Sulawesi, di Sumatera juga banyak. Dari Sumatera Oh, sebenarnya banyak juga di sini, Pak. Dari Sumatera, kami menemukan dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah ada juga mahasiswa hmm. kami yang dari sana. Mungkin yang sedikit itu Bali barangkali. Nusa Tenggara Hmm. juga lumayan banyak di sini, Pak. Baik. Gitu. Nah, itu kalau dari sisi OAP, bukan OAP Iya, atau komposisi mahasiswa. Nah, betul. kalau dari sisi keberagamaan, Oke, data menarik. kami waktu itu eh, jumlah mahasiswa kami yang Islam Oke. itu 42,57%. Oke. Artinya ada 43% itu Hmm. yang bukan Muslim. Oh, Jadi menarik. Jadi bisa dikatakan setengahnya bahkan ya, lebih Pak ya? dari setengah itu Lebih bukan dari Muslim. setengah bahkan. Dengan komposisi Protestan itu 51,43, Oke. Katolik 5,89, kebetulan ada Hindu 0,03%, kemudian ada Buddha 0,05%. Jadi itu komposisi per awal tahun Hmm. lalu. Jadi memang di sini sangat heterogen, Pak. Baik, baik. Kalau saya tidak salah ingat pernah ada data bahwa mahasiswa kami itu datang dari 18 provinsi. Ketika belum 30 provinsi, Oke. itu datangnya dari 18 provinsi. Pada saat Bahkan setengah penerimaan ada sistem. Indonesia itu ada di Setengah Indonesia ada Unamin di sini. gitu ya. Oke, Benar, baik, setengah baik, Indonesia baik. ada di sini. Oke, menarik Bapak. Sebelum kita membahas ke ranah agama tadi, kan Siap, siap. kita membahas dulu ke ranah yang pertama Nah, terkait bagaimana adanya OAP meskipun di sana ada kriteria 1, 2, dan 3. mm, Nah, tentu di Unamin itu sendiri kan terdiri dari berbagai macam ras, suku, dan golongan juga. ya, ya, Nah, Bapak selaku pimpinan ini
untuk kemudian bisa membuat mereka nyaman dan enak untuk tinggal di Unamin? Ada nggak beberapa hal yang kemudian wajib dilakukan dan harus dilakukan agar Unamin ini menjadi rumah bagi semua? Ya, saya kesimpulannya memang merasa bahwa anak-anak kami itu nyaman dan enak, walaupun Hmm, multikultural ya. oke. Sebenarnya amanah pertama tentang inklusifnya Muhammadiyah itu menjadi pegangan utama Ah, oke, sebenarnya. baik. Jadi karena Muhammadiyah itu inklusif, dia memang untuk semua. Hmm, eh, Amanah dakwanya itu tidak tidak hanya untuk katakanlah karena namanya Muhammadiyah harus Muslim, maka setiap hal yang kami lakukan di sini itu kami usahakan agar unsur inklusivitasnya itu kalau perlu 100%. oke. Jadi kesetaraan dalam pelayanan, akses dan lain-lain kepada mahasiswa kami, kemudian pemberian ruang terhadap semua hal itu memang benar-benar diinklusifkan. Hmm, Jadi tidak ada istilah karena dia beragama yang berkaitan dengan institusi ini, oke. lalu dia jadi so spesial untuk urusan-urusan apapun, tidak ada. Oh, baik. Seluruhnya menjadi sama. Dan itu di pendidik dan tenaga kependidikan juga itu sudah menjadi bagian yang dari waktu ke waktu diingatkan bahwa kepada siapapun pelayanan Unamin itu harus menjadi yang terterima dengan tidak membedakan hal-hal yang berbau suku agama. Hmm, oke. Jadi semuanya dilayani penuh ya teman-teman yang walaupun misalnya aktivitinya di luar kampus karena Iya. aturan yang berhubungan dengan PTM, tapi kita support juga. Hmm, Ya oke. saudara-saudara kita yang bukan Muslim, mungkin di sini ada istilahnya PMK, Perhimpunan Mahasiswa Kristen misalnya. Oke, baik. Selama aturan secara organisasi itu mereka, kita tetap menjaga, Hmm, tapi juga tetap memberi ruang. oke. Jadi memfasilitasi pada beberapa hal dan kegiatan tetap dilakukan. Oke, Gitu. jadi kalau kita kenal kan kalau dalam eh, PTMA itu ada Al-Islam Kemuhammadiyahan, Ya, khususnya bagi mahasiswa yang Muslim itu sendiri. ya, ya. Kalau treatment khusus kepada yang mohon maaf tadi yang untuk beragama lain seperti Kristen, Hindu, Hmm. Buddha, adakah beberapa hal yang dilakukan, Bapak? Iya. Ini sebenarnya dari dulu ya, walaupun Mm-mm. sekarang akhirnya sudah ada AIK multikultural Oke, betul. dan itu juga menjadi pegangan, tetapi secara prinsip AIK di sini AIK 1 sampai 4 itu ya alhamdulillahnya adalah yang ngajar memang dosen AIK Hmm, dan kebetulan di institusi kami ini belum ada dosen khusus agama lain. oke. Tetapi dalam proses pembelajarannya ini kebetulan Pak Rektor juga ini Oh, langsung turun tangan. ya yang ngajar AIK juga. Oke, baik. Beliau sangat memberi ruang untuk teman-teman yang bukan muslim itu tidak dipaksa untuk unsur-unsur yang berkaitan dengan Ideologisasi. ideologi, itu sama sekali tidak. Tetapi diminta untuk melakukan contoh-contoh keberagaman ini yang saya tahu Oke, ya, baik. yang itu adalah cara pikir pendiri Muhammadiyah. Oke. Jadi disuruh berkegiatan sosial, kemudian melaporkan. Kalau ada yang berkaitan, mungkin ya saya mendengar cerita beliau sendiri. Kalau ada yang berkaitan dengan aturan-aturan keberagamaan, itu coba dihubungkan dengan yang dimiliki oleh saudara kita yang Kristen. Hmm. Kemudian coba dijelaskan di Anda itu juga sebenarnya ada. Ketika yang Muslim diminta untuk menghafal katakanlah bacaan sholat yang di majelis tajwid punya, Ya. yang Kristen diminta beraktivitas juga tapi di tempat mereka Oke, dengan baik. memberikan laporan. Itu yang saya tahu. Jadi memang berusaha untuk diberi ruang dengan tidak masuk pada ruang ideologi Oke. Ya. Muhammadiyah. Mereka memahami tentang Muhammadiyah dan organisasinya, mungkin Oke, baik. memahami dasar-dasar al-Islam sebenarnya seperti apa Hmm. Islam, tetapi tetap diminta mempraktekkan dalam konteks saudara-saudara kita dari agama yang lain. Oke. Jadi secara tidak langsung sebagaimana ajaran para pendiri kita Ya, bahwa tidak perlu kemudian kita memberikan warna baru bagi mereka dalam tanda kutip merubah segalanya, betul, tapi kita betul, seakan menjadi garam begitu ya, Pak ya. betul. Yang mana mungkin wujudnya tidak kelihatan, tapi rasa dan Ya, segala tindak tanduk dan ya, perilakunya itu sama dengan ya. kebiasaan kita itu Jadi sendiri ya. kebaikan keberagamaannya itu bisa muncul di mereka, tapi nilai-nilai yang mereka pahami ada warna dari Betul. institusi Muhammadiyah itu juga kelihatan. Kita paduan suara, misalnya Hmm. saudara-saudara kita yang bukan Muslim banyak, Oke, tidak ada masalah dengan menyebutkan sami'na wa ta'na. betul. Kan?
Siap. dan lain-lain. Kemudian dalam beberapa aktivitas yang lain sangat kelihatan bahwa keberagamaan, kedekatan mereka itu tinggi. Mereka yang sama-sama kuliah dengan agama yang berbeda, kalau Idul Fitri misalnya tidak dalam konteks keberagamannya, Hmm. tapi ikut mengunjungi silaturahimnya, Oke. ya jalan Betul, betul, betul. gitu. Kita diundang dalam acara mereka, ya hadir, Siap. hadir. Tidak mengikuti peribadatan, tapi kita hadir sebagai undangan kalau misalnya ada acara Pak Rektor datang atau Wakil Rektor kemahasiswaan datang gitu. Oke, baik. Ya. Terus ini kita kembali ke internal persyarikatan. Ya. Bagaimana kemudian Bapak dan juga seluruh tim yang ada di Unamin, khususnya para pimpinan, ini menjaga agar persyarikatan Muhammadiyah tetap eksis? Apakah ada pengkaderan secara khusus bagi para dosen di sini, khusus internal, ataupun membina kader-kader muda yang ada di sekitarnya untuk daerah sini? Ya, jadi satu yang pasti diharapkan terjaga adalah untuk di dalam Universitas Muhammadiyah Sorong ini, kita dalam posisi yang organisasi kemahasiswaan yang bukan senat dan lain itu adalah IMM, Oke. dan memang didorong untuk aktivitasnya bisa lebih baik, dan menurut saya sekarang dari waktu ke waktu menjadi lebih baik ya. Nah, terkait yang tadi yang kedua itu sebenarnya sudah kelihatan juga dari materi AIK kita. Hmm. Itu kan diberikan kepada semuanya sebenarnya. Oke, baik. Nah, itu juga diantara jadi kurikulum yang coba meramu mengikutkan unsur-unsur al-Islam kemuhammadiaan itu juga diminta oleh rektor untuk dilakukan. Nah, di kalangan kami dosen, Pak, itu Baitul Arkam pimpinan ada. Oke. Baitul Arkam itu rutin. Ini mau adakan lagi nih, kalau Oh saya iya, tidak salah ya. siap. Kemudian kami itu seminggu sekali pasti pengajian AIK. Oh iya, untuk Di dalam menjaga 4 itu ya. tahun pertama itu kita lakukan di hari Sabtu dan terkumpul di satu ruangan. Hmm. Nah, kadang-kadang dipisah berdasarkan fakultas. Sekarang ini udah terpisah. Hmm. Jadi fakultas masing-masing harus melaksanakan. Jadi di hari Sabtu pagi kayak tadi, itu pasti semua fakultas ada. Oh, Mereka jadi semua punya ada laporan. hari bermuhammadiyah di fakultas Ya, masing-masing gitu ya. jam 1,5 jam pagi Oke, kita ini. Nah, sekarang agak sedikit berkembang nih karena saya kebetulan home base-nya teknik. oke. Di teknik itu polanya karena seminggu sekali ini saya dengar mau dirubah sama mereka. Hmm. Jadi awal harus orang PWM mintanya untuk isi materi. Kemudian setelah minggu berikutnya itu tahsin untuk memastikan kelancaran Hmm. seluruhnya untuk ngaji. Oke. Minggu keempatnya itu nanti materi yang berkaitan dengan motivasi tapi ke Muhammadiyaan. Oke. Kemudian berikutnya tahsin lagi. Oke. Nah, itu jadwal akan berubah-ubah, tapi itu semuanya dijaga. Jadi kegiatan AIK itu selalu dalam kegiatan-kegiatan apapun. Jadi ada yang dilaksanakan oleh pemuda, sini juga ikut. Ada yang dilaksanakan oleh komisariat IMM, itu didukung untuk dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kita kalau ngobrol terkait apa perbedaan, kemudian inklusivitas, eksklusivitas itu memang tidak bisa kalau hanya menilai dari luar. Terlibat Betul. langsung itu memang sungguh mengasihkan dan kita akan bisa menilai, oh Ya. ternyata begini toh. Terkadang Iya. kan orang kemudian menilai kemarin ada beberapa ketika Prof. Mukti dan tim meluncurkan buku Kris Betul. Muha Kiswah, misalkan. iya. Pasti ada beberapa orang yang kemudian memberikan misalkan respon negatif karena Betul. mungkin tidak mendalami secara langsung, Betul. hanya membaca judul dan sebagainya. Tapi Betul. kalau terlibat langsung kemudian mendalami, apalagi Unamin yang berada Ya. di sini yang tadi disebutkan, Ya. bahkan mungkin 50-60% itu bahkan Ya. dari luar muslim sendiri gitu. Betul. Sehingga di sana akan terasa sekali bagaimana mengelola Betul. multikultural itu sendiri. Baik, yang terakhir Pak, karena ini juga tidak terasa, Bapak Ibu semuanya kita ngobrol juga begitu panjang. Kira-kira target Unamin ke depan seperti apa? Dan cita-cita ke depan mau membuat Unamin itu menjadi kampus yang bagaimana? Ya. Physically mungkin begini ya. Saat ini tuh kampus yang kita tempati ini hanya 1,7 hektar. Oke, baik. Dan dalam analisis kita dipimpin oleh Pak Rektor itu, ini posisinya udah jenuh. Penambahan ke depannya itu akan menyebabkan sini sudah tidak terlalu bisa dipakai. Nah, saat ini tuh kami lagi membangun kampus 2. Di kepemimpinan rektor sekarang yang Pak Dr. Muhammad Ali itu, kita sudah membeli tanah hampir 45 hektar antara kota dan kabupaten, dan itu kita tidak diamkan. Saat ini sudah ada rusunawa di sana.
Dan hari ini nih pasti di sana sementara bekerja membuat jalan lingkar kampus. Kita sudah punya master plan. Master plan kita itu dibantu oleh teman dosen dari UM Surakarta. Nah, master plan itu kita berusaha memang membuat urutan pembangunan di sana mengikuti itu dengan mencari cara mohon bantuan pemerintah atas hubungan kita yang baik dan lain-lain. Nah, yang di sana itu sekarang jalan lingkarnya itu kira-kira hampir 1,5 kilometer. Itu sementara di apa namanya pematangan lahannya. Itu juga dengan bantuan pemerintah sebenarnya. Tapi sekarang lagi pematangan lahan, jalan mungkin lebarnya sekitar 14 didesain untuk keliling area kampus karena kita maunya nanti di tengah-tengah area kampus itu jalan kaki aja. Jadi hanya kalau mau berpindah jauh baru naik motor ke parkiran. Jadi seluruh parkiran dan lain-lain desainnya di pinggir. Nah, Oke. itu ditargetkan minimum untuk 25.000 Oh, mahasiswa. Saat ini kita baru bermain di angka 5.000 6.000. untuk Nah, satu gedung itu semua, Bang. untuk satu area kampus di Satu sana, area. di kampus 2 itu eh, dulu pada saat menganalisis membuat itu kita yang ada sekarang ini yang sudah didesain master plan-nya baru 17,5 hektar ya. Oke, baik. Dan 17,5 hektar itu diinginkan untuk kurang lebih 25.000 sampai 30.000 mahasiswa. Oke, Karena dihitung dulu kira-kira mau digunakan oleh berapa nih dan seterusnya. siap. Kita bikin prospek pada saat itu berapa prodi dan seterusnya. Nah, sekarang tahapan prodinya lagi jalan. Itu. Jadi ke depannya sebenarnya diharapkan memang Unamin itu akan bergeser juga dari kualitas nasional menjadi kualitas yang bisa internasional. Itulah kenapa penjajakan ke situ itu lagi berjalan dan kami sangat menginginkan kampus 2 nanti memang menjadi kampus yang terintegrasi di dalam. Mungkin model-model kalau model ada di mana-mana, kita mungkin maunya di sana semua. Oke, Terpusat karena itu jadi kebetulan terpusat center ya. antara kota dan kabupaten. Ah, Kira-kira hanya berjarak tidak lebih dari 500 meter dari kantor gubernur oke, yang baik. sekarang lagi dibangun, bersebelahan dengan IAIN, berdekatan dengan pasukan Marinir 3, dan area itu kita berjejer. Area yang bakal tumbuh dan padat lah Oke, di sana. jadi Karena secara kantor gubernur di lokasi situ juga strategis banget strategis. ya. Harapannya target jumlah yang kami inginkan itu bisa bisa dicapai memang eh, di waktu yang akan datang sebagaimana yang direncanakan. Pokoknya Unamin target juga unggul. Oke, Saat siap. ini kan Unamin ini PTS berbentuk universitas satu-satunya yang baik sekali di Papua. Di Ya, tanah ya, Papua ya, ya. iya, ya. Karena Unipa sudah, Uncen sudah, Musamus Merauke juga sudah. Baik sekali juga sih. Tapi untuk baik sekali untuk universitas ya alhamdulillahnya kita nih Oke, baik. yang pertama dan untuk di Papua belum ada unggul sih. Ah, Belum ada unggul ini lagi bertarget prodi untuk unggul nih. jadi targetnya Nah, semoga ke depan Unamin bisa menjadi yang pertama untuk unggul gitu ya, Pak ya. oh, insya Allah mohon doa Oh, sama siap. teman-teman sama Pak Lukman juga mohon doa supaya itu bisa kita wujudkan lah. Oke, Nah, baik. Yang terakhir, Pak, pesan-pesan untuk seluruh sivitas akademika PTMA yang ada di seluruh Indonesia. baik. Untuk seluruh teman-teman Sivitas Akademika PTMA, kolaborasi di antara kita menjadi bagian yang terpenting. Kami yang di timur sekarang sementara berusaha untuk tumbuh-tumbuhnya, maka mungkin ya di banyak perguruan tinggi PTM lain juga ada yang tumbuh, tapi perhatian ke Indonesia Timur sebagai daerah yang multikulturalnya sangat tinggi menjadi ruang di mana dakwah tentang inklusivitas dan lain-lain itu eh, betul-betul diwujudkan di tempat ini dalam bentuk yang nyata. Kami sangat berharap dukungan dari teman-teman untuk selalu berkolaborasi dengan kami yang ada di timur. Di sini ada 4 Muhammadiyah nih, Jayapura, Manokwari, ada Unamin Uni Muda di Sorong dan tampaknya akan tumbuh nih beberapa lagi. Iya. Nah, kemudian yang kedua, dakwah Muhammadiyah yang inklusif itu tampaknya harus benar-benar dipegang sebagai prinsip dasar. Saya berharap saudara-saudara kita yang bukan muslim kemudian suatu waktu memang masif bukan hanya di Indonesia Timur untuk masuk di perguruan tinggi Muhammadiyah. Karena ruang itu insya Allah akan semakin terbuka karena orang tahu Muhammadiyah itu memang membawa kebaikan, rahmatan lil alamin lah. Iya. Dengan melakukan kebaikan itu dengan bentuk yang sesungguhnya. Jadi
amar ma'ruf nahi mungkarnya itu memang betul-betul melakukan, membangun sekolah, membangun tempat-tempat dakwah dan lain-lain itu ya kita sama-sama jaga, kita sama-sama menjaga kolaborasi agar seluruh Indonesia semuanya bisa tumbuh secara bersama-sama untuk semakin menguatkan dakwah Muhammadiyah. Mungkin kurang lebih itulah ya Ya, yang siap. harapan utama saya, bantuan untuk kolaborasi. Hari ini Siap. Bapak datang dengan membawa orang-orang Muhammadiyah Nah, membantu publikasi di publikasi penulisan dan lain-lain. Ini kan seperti ini sangat kami butuhkan untuk lebih banyak dilakukan. Alhamdulillah sih UNAMIN cukup progresif dan sangat progresif lah untuk Papua, tapi tentu untuk kepentingan dakwah lebih luas, semakin kuat UNAMIN, kita semakin bisa ikut membina perguruan tinggi yang lain, betul. walaupun bukan dari Muhammadiyah. Dan kemudian di titik akhir kan pengakuan atas kebermanfaatan kita kepada orang, dan itulah yang diburu. Mungkin saat ini kalau belum sampai di sana, suatu waktu akan sampai di sana juga. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Pak Terima Irman. kasih Terima Pak kasih juga Utma. kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Sorong Sorong. di sini. Dan tentunya kalau kita berbicara terkait multikultural, inklusivitas, itu tidak hanya bisa dibicarakan di ruang-ruangan seperti ini. Namun Betul. kita harus terlibat aktif, kemudian turun ke masyarakat, dan nanti kita bisa melihat seberapa besar manfaat Muhammadiyah yang telah diterima oleh warga Papua dan juga di berbagai daerah yang ada di seluruh pelosok Indonesia itu sendiri. Iya. Baik Bapak Ibu Sivitas Akademika, tidak terasa kita sudah mengobrol banyak, dan insya Allah nanti kita ketemu di forum-forum lain yang mana tujuannya adalah untuk menambah spirit, membangkitkan motivasi, serta untuk berfastabikul khairat, agar kita dalam hidup kita tidak hanya berdiam diri, agar hidup kita tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bisa berbagi kebermanfaatan untuk semua umat dan semua golongan. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi di acara podcast Dikti Litbang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, terima kasih.